Nama anak siapa? Nama anak siapa? Afifah. Kita lanjutkan. Jadi ulama bermadzhab Hanafiyah umumnya membolehkan pencarian mutlak kepada kehendak daripada si anak yang nikah atau perawan atau janda. Kalau Syafi'iyah ada ikatan seperti pemaksaan tadi. Jadi kalau itu terjadi sebaiknya kita loncat ke Hanafiyah. Duduk kan? Ya, loncatnya ke Hanafiyah. Nanti kalau ada yang nanya, nggak bisa, harus dan mencariannya. Konon terbaik. Jawabannya Ki, ambo loncat ke mazhab Hanafiyah. Begitu Pak. Cara kita mengasih solusi seharusnya. Nah, kita pahami sekarang perbedaan ijbar dan ikrah. Ya, dalam konsep perjodohan. Pernah dengar? Halo Ikhwan, apa itu ijbar? Apa itu ikrah? Secara fikih Islam. Pernah dengar kan nih? Itu yang muda-muda penting ini. Ada perbedaan ya? Apa itu ijbar dan apa itu ikrah? Kita pahami ikrah dulu. Ikrah kita pahami ya. Ikrah adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan adanya ancaman yang membahayakan pada tubuhnya, pada nafsunya, dan tidak ada kemampuan untuk melawannya. Itu namanya ikrah. Lebih cenderung kepada ikhtiar. Kira-kira paham gak nih? Kalau sudah ada ancaman terhadap nafsunya, paksa. Kamu ikhtiar ke sana. Itu namanya ikrah. Bapak paham? Makanya dengerin dulu kalau misalnya ada penasehat pernikahan. Kamu pergi ke sana karena itu ikrah. Kenapa? Karena si penasehat itu tahu ada ancaman secara nafsu. Paham gak tuh? Enggak enak nih dikaji nih. Nah, itu jadi ada ilmunya semuanya. Namanya apa itu? Ikrah. Berarti kalau dia ngerti fikih, dia melakukan suatu perintah, ada dasar hukum mazhabnya. Duduk ya, Ikhwan ya. Nah. Sementara bagi orang yang dipaksa untuk melakukan ikhtiar, perbuatan tersebut sebenarnya selalu gimana? Bertentangan dengan hati nuraninya. Betul kan? Kan sering bertentangan. Ada yang suruh kasih itu gitu. Tahu nggak? Itu namanya ikrah. Bertentangan dengan hati dan pikirannya. Nah, jadi urusan perjodohan kan terkait takdir dan qada, Pak. Tahu nggak? Takdir dan qada. Takdir dijemput dengan ikhtiar, setuju Pak? Ikhtiar ini masuk, kena ikrah. Ikrah ini orang yang peka dalam hukum yang tahu. Maka orang yang bersangkutan harus dipaksa ikhtiar. Paksa ikhtiar harus ada arahnya. Ada. Ke sana, ke sana. Ini ke sana. Ke Jakarta kamu, ke Jakarta. Enggak, ini ke Bandung perginya. Gimana itu? Kira-kira Pak? Nah, sementara orang yang kena ikrah, mudah-mudahan di sini nggak ada yang kena ikrah, nggak ada Pak, nggak ada. Ada yang kena ikrah nggak? Nggak ya, nggak ya, nggak. Ngopi dulu, supaya tahu hukumnya. Nah, nanti disampainya nggak ada.
Sementara orang yang kena ikroh, perbuatan tersebut kan bertolak belakang kadangkala dengan hati nurani, dengan pikirannya. Nah, nan kandung takuan kan, inyo ndak yakin. Itu saja. Jangan berprasangka buruk, mada katanya. Kan orang Minang itu mada kok ini kan itu kan. Taklid tuh mah. Enggak itu enggak taklid, itu ikroh namanya. Fikih, di kitab fikih dicontohkan ikroh dalam jual beli ya, umpamanya ikroh jual beli ya, ikroh dalam talak. Tuh ada tuh, seseorang dipaksa untuk membeli atau menjual barang. Kalau barang itu berbahaya untuk dirinya, dipaksa talak kalau berbahaya untuk dirinya, itu ikroh. Dipaksa dia untuk ikhtiar pergi ke sana karena berbahaya untuk dirinya. Kira-kira bahayanya apa? Ini kan tahu lah. Itu tidak bahaya ini kan tahu lah. Rancak merokok lu, enggak lama nanti jadi ngomong. Apa namanya tuh ikroh. Jadi ikroh ada ikroh jual beli, ada ikroh talak, ada ikroh ikhtiar untuk menjemput jodoh. Namanya sekali lagi itu ikroh. Bisa nggak saya membuat ikroh sendiri? Nggak bisa. Enak aja buat ikroh. Ente nggak ulama gitu kan? Gitu. Seseorang dipaksa untuk membeli, menjual barang. Seseorang dipaksa untuk menceraikan istrinya. Apabila tidak dilaksanakan, akan ada ancaman dan berbahaya terhadap dirinya. Itu namanya apa? Ikroh. Seseorang dipaksa nikah karena ada ancaman terhadap nafsunya. Itu namanya ikroh. Duduk. Islam namanya hitung lagi ngatur kita. Kebayang nggak? Anak ini kan alasan tiang pola pikirnya. Kapitalis dunia, paniong, liberal. Tidak nurut aturan Islam, memble semuanya kan. Karyawan dulu, nama tahu, ini mengikut keceknya saya Islam, bersahadat, tiki, Islamnya bola lalu. Jadi susah hidup kok. Apabila orang dipaksa melakukannya, padahal hati nuraninya menentangnya, akalnya menentangnya, maka perbuatan tersebut batal demi hukum. Artinya karena menyalahi hak manusia. Kan sering ngomong kayak gitu. Sering ngomong kayak gitu kan? Orang pasti gitu. Betul? Itu otak apa Pak? Otak liberal. Hak bebas. Jangan bohong, kita tersuplai dengan otak liberal zaman sekarang. Jadi gimana harus nurut? Hidup tuh dari susah. Dan susah kok bebasnya kebablasan. Indonesia itu demokrasinya kebablasan. Ikhlas sudah? Sekarang kita tanya, apa itu namanya ijbar? Apa? Ijbar. Jadi pahami dua aja ya. Ikrah, ijbar, hak suami, hak orang tua, wali majbur, dan hak kita sebagai yang akan nikah. Pahami itu ya, dalam perjodohan. Itu dulu, supaya jangan melenceng dari, ini terkait nanti setelah berkeluarga Pak. Kita tidak nyari kambing hitam ke belakang, tuh enggak? Itu amak aksoma. Menurut hukum mbak itu kok. Awak nggak bisa menyalahi kalau menurut hukum, berarti ini menyalahin Allah, betul kan? Ijbar, bukan Iqbal ya. Ijbar, suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Dasarnya tanggung jawab. Kalau tadi dasarnya ancaman. Kalau tidak dipaksa nikah, kacau. Betul-betul kacau. Mencari, tidak murim, bini orang, rancak saya sadonya kan kacau Pak. Bahaya Pak. Kira-kira itulah. Yang kedua, ijbar itu ada hak tanggung jawab.
Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan pernikahan di mana pemilik hak ijbar adalah ayah atau kakek. Anak dan alun nikah. Itu tanggung jawab masih ada di orang tuanya. Sepakat? Yang belum nikah juga ada tanggung jawab. Aden beko, anak den lagadang, den maksud butuh piti, aden lah dimakan cacing gitu nih. Kira-kira paham nggak? Halo, duduk nggak? Itu namanya ijbar. Jadi kebanyakan ijbar itu terletak pada wali mujibir. Nah, ini susahnya. Bahasanya gitu. Sah hukumnya masuk demi hukum secara fikih. Karena ijbar ini sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah terhadap anaknya. Setuju Pak? Setuju. Ya? Setuju. Dengan demikian hak ijbar seorang wali jangan sekali-kali dimaknai sebagai hak paksa. Apa gini? Debat kalau ke anak ya. Angku lu nampak ujung pangkalnya. Dan carian angku nak ma calonnya. Bekolah indah. Boleh masuk hak ijbar. Boleh masuk melakukan hak ijbar. Tapi bukan paksa. Namanya apa Pak? Tanggung jawab orang tua. Tolong benarkan itu. Jadi ini jelaskan dulu sama orang yang karyango Pak, namun nikah-nikah. Sampai Pak. Setuju nggak tuh? Hak ijbar ini lebih kepada menjawab untuk pernikahan. Oleh karena itu, beberapa syarat ijbar yang telah dijelaskan tadi harus dipenuhi oleh seorang wali agar tidak melanggar aturan dalam menjodohkan anaknya. Yang disebut hak ijbar tidak sama dengan hak paksa. Duduk Pak? Duduk. Nah, namanya umumnya orang bilang hak ijbar. Tapi orang sering menyalahkan bahwa itu kehendak malin kundang. Apa namanya kalau di Minang kok? Siti Nurbaya ya. Islam atur. Sekarang kita pahami perihal ikhtiar dan memilih pasangan. Mau nggak nih? Kan ini jomblonya udah kebangetan ini. Islam gimana ngaturnya secara mazhab, betul kan? Sebenarnya Anu malas ngaji ini nih. Anu lebih cenderung ke tasawuf ya. Tapi tasawuf nanti pas nikah sunnah. Sunnahnya ada sunnah bahwa nikah itu mubah nanti. Enggak kawin-kawin, kacau ini kan? Enggak sempurna Islam kita ya. Yang sudah nikah jangan ketawa-ketawa dulu. Ada kena juga nih. Yang udah nikah ya. Karena kalau tahu di depan, nanti kita ke depannya untuk pernikahan itu ngerti fikih aturannya. Ikhtiar memilih pasangan secara Islam berdasarkan sepakat 4 mazhab. Sebagian dari problematika anak muda zaman sekarang, terutama yang berada di umur yang sudah bangkotan seperempat abad, ya, kalau di Islam seperempat abad 25 itu udah bangkotan kalau diandong. Islam itu. Nah, kini kan dinaikkan 30, ya. Kita yang buat aturan sendiri. Kan ngaco lah. Dulu 25 itu udah kacau orang tua, betul kan? Baik laki-laki mau perempuan, karena aturan muslim begitu. Ya. Sekarang ditambah 30. Nah, bayangin Pak kalau kawin 30 Pak ya. 50 bisa apa kita? Kalau 30 punya anak ya walau alam ya. Kalau 2 tahun berusut anak berarti 32 kan? 32 ya. Lepas SD 38 kita. Ya. Lepas SMP, SMA tambah 6 tahun. Berapa? 4 sekian ya. Jalan udah bungkuk Pak. Bekunang-kunang. Ya kalau masih hidup. Kalau mati, gimana anak kita Pak? Serahin. Omnya udah pada mati semuanya. Kacau Pak. Masya Allah. Jolim ente. Maka doanya orang sekarang nggak punya anak ya udah benar-benar pada 1, 2. Bukan nggak boleh KB.
Kebablasan kabit kan. Ikhtiar secara Islam. Kalau udah umur 1/4 abad, naikinlah 30. Sering hidup kita menghadapi pertanyaan apa? Bilo nikah. Kapan nikah? Siapa yang umur 30 pasti hampir seminggu sekali ada orang nanya kapan nikah. Percaya nggak? Kapan nikah? Seharusnya kapan nikah itu bukan diri kita, bukan orang lain. Kapan nikah itu di kita. Kita ngomong gini, doa, zikirnya robah Pak. Nikah kapan, nikah kapan, nikah kapan, putar nikah kapan, nikah kapan, umur 30 Pak. Doanya itu Pak. Nikah kapan, jangan kapan nikah, kapan nikah, nikah kapan nikah, kapan nikah, kapan. Nanti lama-lama kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, naik ke kepala, nggak nikah Bapak. Nah ini susah ya. Pertanyaan ini, kapan nikah, sering dilontarkan oleh tetangga, kerabat, teman, meski hanya sebagai pemanis sebuah obrolan. Tapi sebenarnya secara nggak sadar, kecuali kalau badak yang nggak ngerti fikih ya, itu menghujam ke hati nurani. Kapan nikah? Hehehe, itu belum tuh. Fikihnya belum tuh, tahu nggak? Aturan Islamnya nggak apa itu. Nah ya, pasalnya persoalan nikah ini kan menjadi teka-teki yang susah ditebak. Rahasia Allah. Nikah itu rahasia Allah. Setuju? Setuju ya? Jadi pahami, nikah itu rahasia Allah. Akses dominasinya ya ikhtiar harus, tapi lebih prioritasnya kepada meminta kepada Allah. Karena itu terkait kadar kodo dan kadar, aksesnya lebih banyak meminta kepada Allah. Setuju Pak? Itu poin. Ada yang sudah berusaha tapi gagal? Halo? Ada? Ada nggak? Di sini nggak ada, di luar sana ada. Ada yang dengan jalan dijodohkan atas dasar ridho dan tidak ada unsur paksaan, atau dengan jalan ta'aruf lalu berjodoh. Ada yang gagal juga? Ada? Ada. Ada nggak? Di sini nggak ada, di luar sana banyak. Karena jodoh adalah rahasia Allah dan kewajiban manusia sebagai hamba adalah, dalam rahasia Allah kewajiban kita adalah ikhtiar. Siapa kata? Ikhtiar. Tahu semua ada ikhtiar. Ikhtiar perlu ilmu. Ikhtiar itu banyak babnya. Pertama ada guru. Kedua ada GPS. Iyalah, betul kan? Nah, itu namanya ilmu ikhtiar. Ada GPS Pak. Manusia dalam pandangan mayoritas ulama memiliki kemampuan untuk berusaha. Ulama tahu, dan kita juga tahu. Kita memiliki potensi, kemampuan untuk berusaha nggak? Tanya sama diri. Memiliki. Hasil usaha itu pada akhirnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Tapi kita tidak boleh tidak berusaha. Ketentuan ada di Allah, itu akidah. Ya. Setuju kan nih? Motivasinya apa? Manusia ditakdirkan ke dunia memiliki hak untuk berusaha. Penentuan kepada Allah. Duduk kan nih? Duduk ya. Nah, kalau ada yang nanya, jodoh itu takdir yang ditentukan ataukah kita harus berusaha menjemput jodoh? Nah, ini pertanyaan mulai susah nih. Takdir itu kalau perkara jodoh dijemput, namanya menjemput ikhtiar, menjemput jodoh. Takdir penetapan ada di Allah. 2, naik ya. Jawabannya gini. Kalau Anda sampaikan pertanyaan lagi, dalam hal jodoh, jadi takdir yang ditentukan atau kita harus menjemput jodoh? Jawabannya
Jawabannya halo, harus berusaha dengan berbagai cara. Salah satu caranya paling mudah. Karena ini rahasia Allah. Jawab nggak? Doa dulu, ikhtiar dulu. Doa dulu, baru ikhtiar. Ya Allah, carikan saya istri. Ya Allah, carikan saya orang yang bisa menasihati, mengarahkan menjadi calon istri, bukan orang mengingatkan. Dari siapa dulu? Mulai besok coba. Ini hak pribadi, ini Quran ajarinnya. Kita dulu berdoa, jangan ikhtiar dulu. Doa dulu, karena itu rahasia. Dalilnya karena itu rahasia Allah. Kita minta dulu ke Allah. Sampai nggak? Ini termasuk pekerjaan. Kita dulu minta kepada Allah. Duduk kan nih? Nah, ini sedikit tapi penting. Itu Quran ya. Kita dulu minta kepada Allah, maka Allah akan menunjuki orang yang akan bisa mengarahkan ke sana. Sampai Pak? Umumnya ulama nggak tahu. Jangan-jangan dia belum memenuhi syarat tadi. Yang pertama. Ya. Om, carian ambo jodoh. Doanya dilakukan. Mendadak saja dia melihat orang ala nikah. Kan yang pertama kan dilakukan. Ah, itu enak tuh. Enggak tahu. Si Om tuh enggak tahu tuh. Sampai enggak tuh Pak? Sampai ya, itu penjelasannya. Jadi syaratnya kurang, udah ya. Kadang-kadang begini, orang itu tidak akan ngomong ke si Om, tapi ngomong ke orang lain. Karena cocoknya sama orang lain gitu. Kan harus dijelasin ini. Jadi karena itu rahasia takdir, rahasia Allah harus kepada Allah dulu. Kepada Allah adabnya adalah doa. Pertanyaan, doanya gimana dong? Diatur sama Quran. Langsung ke Quran. Apa dong? Enggak, aku kasih tahu. Bukan ke fikih, bukan ke mazhab, tapi ke Quran. Karena kita ngomong dengan Allah. Ada di Quran dong. Tanya, doa kita minta jodoh menurut tuntunan Quran, ada yang tahu? Mau bayar nggak? Anu nggak ada kok. Kalau nggak dibayar tuh batu bacan dan P2. Nggak mau gitu. Jodoh juga begitu, pekerjaan juga begitu, rezeki juga begitu. Sampai Pak? Syarat kan kurang jawab. Di alam aliyah dan lain tak kaju ya alam su minta tolong. Tidak bisa. Bah. Cak nak mahal bukan tuang. Jadi doa dulu. Berdoa pada Allah. Ya Allah, semoga apa yang saya kehendaki direstui. Itu. Tapi belum tepat bahasanya. Jadi berusaha, jangan tidak usah dengan itu. Itu awal. Niat awal. Duduk kan nih? Duduk ya. Siapa tahu Allah menetapkan bahwa orang ini akan saya beri setelah melakukan ikhtiar doa tadi. Itu Quran. Karena ada Allah itu sayang banget, nggak perlu begitu, orang itu langsung gampang aja jodoh. Ini harus saya sampaikan, jadi nggak boleh iri. Jadi jangan-jangan yang jomblo ini persoalannya satu Pak. Yang jomblo zaman sekarang nggak ngerti berkomunikasi prioritasnya bahwa itu kepada Allah dulu. Ada orang yang gampang dapat jodoh, tidak perlu ngomong dengan Allah, tapi Allah langsung memberi jodoh. Suka-suka Allah lah. Setuju kan nih? Nah sekarang kalau udah 34, ini kena nih. Nah, kena prioritas bahwa dia harus ngomong sama Allah. Ngomongnya gimana dong? Itu yang mahal. Ike pebuah. Ike si ada. Nah kan gitu. Ya kan. Kerja juga gitu. Kalau nggak tergeser loh. Nah, ini udah hikmah nih. Apapun bentuk ikhtiar itu signifikan ya. Nah, yang dijalankan
harus tetap dijalani. Kalau perkara rahasia Allah, doa dulu. Poin. Doa dulu. Duduk, ikhwan, duduk ya. Dengan cara tentunya yang sudah ditentukan secara aturan Allah. Tidak keluar dari norma yang sudah diatur oleh Allah. Tidak ada paksaan maupun ketidakrelaan dari salah satu calon pasangan. Itu secara ikhtiar. Ya, nanti insya Allah akan dapat itu. Kalau boleh Andung kasih tahu cara ekstrim. Andung kasih tahu cara ekstrim. Tahu nggak cara ekstrim? Dilarang sama agama? Enggak. Yaitu perempuan yang melamar laki-laki. Ya, perempuan. Kalau laki-laki udah biasa. Tanya, secara Islam agama, perempuan melamar laki-laki boleh atau tidak? Jawabannya langsung sebut, boleh. Ayo, mau debat Andung silahkan. Hukumnya boleh. Ada aturannya. Mau Pak Iwan dilamar sama perempuan? Kalau secara Minang, indah budi du indah bak radat. Gitu. Secara agama boleh. Setuju Pak? Itu fikih. Ibu-ibu punya anak, belum nikah. Ibu boleh bawa anaknya melamar ke laki secara agama, boleh. Nur jawab. Dia bukan melamar langsung deketin. Boleh ibu ngomong. Ada orang zaman gini, si anak nembak dulu gitu. Nah, padahal itu laki-laki. Nah, zaman kini sih lah banyak padu siman duluan. Nah, ya, malu lah. Ya, nah, gitu. Ingat, perempuan dalam agama diperbolehkan melamar laki-laki. Ini memang tidak lazim pada agama, pada adat, ya. Tapi agama tidak melarangnya. Udah paham ya fikihnya? Agama tidak melarangnya. Contohnya mana doang? Sayyidah Khadijah melamar Nabi SAW. Ayo, lihat sejarahnya. Yang kedua, Sayyidah Maimunah yang mengutarakan perasaannya terlebih dahulu melalui orang perantara wali mujbirnya, saudara pamannya. Namanya Lubabah Al-Kubro. Kemudian disampaikan oleh Lubabah Al-Kubro kepada Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian kepada Nabi. Ayo. Jadi Nabi boleh. Kan dijelaskan. Agama memperbolehkan perempuan mengutarakan perasaan atau langsung melamar. Budaya yang melarang atau yang menganggap buruk, tapi agama Islam tidak. Budaya yang sering menganggap buruk. Di agama Islam tidak. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan dalam perkara perjodohan. Itu aturan Islam. Tidak ada perbedaan dalam melamar. Boleh perempuan ke laki-laki, boleh laki-laki ke perempuan. Tapi bapak praktekkan, bapak-bapak digalaan di orang di sekolah. Betul enggak? Tapi harus duduk. Nah Hamka itu marah nih. Gara-gara ini. Karena kuatnya adat Minang perkara ini. Duduk ya. Itu yang perlu Andung sampaikan ya. Nah. Dua-duanya membutuhkan hanya satu, memiliki rasa malu yang melebihi. Itu aja sebabnya sebetulnya. Ya. Nah. Bisa melalui orang lain kan kalau timbul malu, betul kan? Nah. Sebenarnya bapak-bapak kalau mananyuan pihak padusi ke laki-laki lah adu di Minang. Itu secara adat kan? Nah, itu sebenarnya sudah melamar, namanya sudah melamar. Tapi ada kalaunya dari gengsinya tinggi, darah awak deh ndak biru lagi kena lah hitam pak. Darah birunya hilang, ada pantang gitu. Adat kena. Tapi di Minang banyak juga dalam melakukan itu kan. Dibolehkan oleh agama ya. Bahkan dalam budaya pula perempuan yang berani ikhtiar berusaha untuk mendului kepada laki-laki dengan cara mengutarakan, menunjukkan ketertarikannya, justru mendapat cap lebih rendah dari perempuan-perempuan lain meskipun dengan cara yang baik, tetap labelingnya apa? Negatif. Nggak di sini aja ya. Nah, dianggapnya begitu. Itu sebetulnya bukan agama ya. Nah, malu aja.
Makanya ada ilmu malu nanti Pak. Kau malu nggak? Malu kalau salah letak jadi kacau. Iya, iya. Langsung sekarang, cara memilih pasangan. Kapan nih? Tunggu dulu, jelasin dulu cara memilih pasangan. Jadi bapak-bapak yang mau masih jauh mau nikah, mau dating, nggak mau tahu. Yang penting bapak bisa yang bantu, tapi jangan bantu-bantu, pikirin juga diri sendiri ya. Lantas pasangan yang bagaimana yang harus diyakini kalau ia adalah jodoh kita? Yakin men? Seseorang yang sudah senang kepada seseorang, kan betul tuh. Seseorang yang sudah senang kepada seseorang, hendaklah ia jangan lagi tanya kepada akal. Itu poinnya. Bapak udah senang pada seseorang, tapi bapak tanya kepada akal. Jangan bertanya kepada akal, baik akal diri kamu sendiri, akal orang tua, akal orang lain. Jangan. Ini agama. Kalau kamu sudah senang perkara jodoh ya kepada seseorang, jangan tanya kepada akal. Akal nggak bisa masuk. Nggak. Karebanan nggak mau tahu. Jangan tanya kepada akal. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Bayar lagi. Sering kita gagalnya itu bertanya kepada akal. Karena akal dan hati memiliki pertimbangan yang berlawanan. Akal ada, jawab. Hati ada. Apa perkara jodoh, perkara kerjaan, nanya kepada akal. Hati ngomong nggak? Hati dan akal, aco batolak belakang. Bacaka taruh jodoh aja terus. Itu maksudnya. Jadi kemana bertanyanya? Sebenarnya yang boleh bertanya yang bawah. Tanya aja ke nafsu. Nah, kira-kira. Kalau ke nafsu tanya, capek lah, pokoknya nikah sih, jandang hati dua akal, capek nikah, betul lah. Tuh gunanya nafsu. Kan pintar tuh. Kamang ngale. Baal mengecek dia nafsu, nggak perlu dikecean. Nafsu suruh ngaco, dia malu. Paham maksud Anda? Nah, tapi Anda sebenarnya tidak mau ke situ. Itu udah konteks tasawuf ya. Makanya ada wilayah atas, ada wilayah tengah, ada wilayah bawah. Kalau ujung tanduk jangan tanya kok, jangan tanya senang bawah. Satu, sifat dasar akal terpaksa atribut gitu anu kaji. Nungingan. Sifat dasar akal apa sih? Akal itu sifat dasarnya Pak, Bapak-bapak, Iwan yang ada di sini sepintar orang adalah melihat kekurangan. Juga kurang saya sadunya. Itu sifat dasar akal. Orang psikolog mana? Pasti belajar itu. Sifat dasar akal tanya aja ke dosen. Kalau dosen nggak jawab, pecat dari dosen. Adalah apa Pak? Selalu melihat kekurangan. Kalau udah pinter bisa juga melihat kelebihan. Itu faktornya pada agama. Duduk. Ya. Sehingga tanyakanlah kepada apa Pak? Hati. Kan gitu. Karena akal jawabannya kekurangan. Ketika hati bergerak, ketika itu mencarikan pembenarannya kemana? Hati kan perlu saksi. Cari pembenarannya kemana? Ke akal. Ujungnya hati akal. Indah. Iyo. Ambil. Jangan. Hitam. Pesek. Levelnya tinggi. Iyo. Indah. Dilonikannya. Kan harus sama kan tuh. Alah tanya sih lah kandung salah sih lah susah lah, nah ikuti sih lah atau enggak atau bergerak, hati bergerak, hati juga akal, konco, abad tolak belakang terus, bakal selesai, berang anu itu dia. Karena harapan dari sebuah pernikahan adalah
sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu berhubungan apa? Perintah agama, nggak ada sangkut paut hati, nggak ada sangkut akal. Yang tiga itu perintah agama. Jadi nikah itu jangan gunakan akal, jangan gunakan hati, gimana dong? Suruh aja nafsu. Itu perintah agama. Gak paham sampai sini Iwan? Lalu nas tadi, lagi batu. Kan nggak selesai itu. Besok nggak bisa ngamalin itu, kacau nih. Ritualnya gimana dalam ikhtiar tadi ya? Nah itu yang belum. Insya Allah bapak-bapak cari jodoh nggak kebingungan. Jomblo nggak takut kan jomblo bingung. Tahu jomblo bingung? Karena nggak ada ilmu. Bertanya pada ini nyari kekurangan terus, tanya kepada ini minta saksi, nanya lagi ke akal, begitu aja terus. Kapan selesai? Tanya ke Quran, nggak pada jawab Quran, tanya kepada ahli Quran, clear. Setuju Pak? Pas sudah ada Quran, dijawab oleh ulama, mereka melenceng nanya ke sini juga, ke sini lagi. Alhamdulillah ini kacau kan? Logika nggak? Betul kan? Kalau Anda mau pasangan laki-laki bagi perempuan atau perempuan bagi laki-laki yang sempurna, kawinnya di surga aja nanti. Ngaco. Bener kan tuh? Kawinnya nanti ada di surga. Di dunia ini tidak ada yang tidak berkekurangan. Oh iya. Jadi ada pilihan. Oh indah. Kalau pengen yang sempurna jangan bohong. Kawin aja nanti di surga. Itu kata Allah. Yang agamanya baik, fadfar bi jatidin. Tahu nggak artinya? Setelah itu pilih yang lain. Syaratnya kata Allah, jangan mencari yang sempurna. Hak sempurna aku. Itu poin. Jadi jangan cari yang sempurna, enggak. Tapi ada aturan di agama. Standarnya ada aturan agama. Apa? Lihat agamanya. Lihat agamanya. Cocok nggak? Gua Buddha, cari Islam. Bingung gua nih. Ya, agamanya. Kalau misalnya awak suku jari yang ini suku patai, enggak cocok kok. Ini patai ini jari, enggak bisa Pak itu. Enggak bisa. Agamanya. Ini sholat enggak? Ngadep kiblat enggak? Asamo tuh. Betul kan? Kalau cari yang sempurna besok cari di surga ya. Tidak mungkin dapat yang sempurna, semua ada kekurangannya. Boleh saja memiliki kriteria lain, tapi ada hal yang jauh lebih baik untuk dipertimbangkan, yaitu agamanya. Itu hadis. Agamanya. Agama dulu baru kriteria yang lain. Namun kita perlu ingat, tolong diingat ya, tidak ada yang sempurna jika masih di atas dunia. Walaupun dia sudah ada kriteria agama. Paham nggak? Paham ya? Yang penting akidahnya dulu. Ya. Jika ini yang sempurna, maka nikahlah di akhirat ya. Tambah lagi. Hadis Nabi. Nih, hadisnya dasarnya yang disampaikan. Telah menegaskan hal ini bahwa hendaklah ketika memilih pasangan melihat 4 hal. 4 hal dulu. Apa itu? Kira-kira 4 hal tadi. Kalau bapak-bapak mau milih 4 hal, yang dilihat. Ibu-ibu, bapak-bapak, wali manjur, bapak-bapak yang masih jomblo, 4 hal. Pertama, harta. Oh, materialistis. Betul, hadis nih. Lihat harta. Kedua, nasab. Ketiga, cantik atau tampan enggak? Manusiawi lah. Jangan bohong. Nah, harta, nasab, cantik, tampan. Keempat, baru agama. Pertanyaan yang kekal yang mana? Yang keempat. Yang kekal harta dong katanya. Nah, itu kacau tuh. Yang kekal itu nasab dong. Kacau tuh.
Yang kekal cantik, beko peot. Yang tiga tidak kekal, yang kekal agama. Maka prioritasnya adalah lihat agama. Bapak-bapak tahu pas sudah nikah kelihatan cantik. Sehari bapak nikah, malam besok bapak sudah tidur dengan istri Anda tahu ternyata buruk. Pusing, nggak kekal. Bahkan enggak itu setan. Tanya mana laba keluarga? Aku laba keluarga, awak laba keluarga, ibu laba keluarga na bu. Itu tak agamu. Nanti go itu harta nasab, nomor sekian lah ya. Agama dulu deh. Nah, aduh nak pilihnya cantik, putih. Sholat indah pak, kacau cakap panjang. Tapi oleh takdir ya, tak terima, beresin gitu ya. Agama itu terkait akhlak pak. Tapi ada penekanan di akhir pada hadis ini. Fadfar bi jaitidin, yaitu yadda'aka, nikahilah karena agamanya, maka kamu akan beruntung, kata Nabi. Kata Nabi. Walaupun kita harus melihat juga harta, nasab, cantik, dan agama, empat-empatnya ada, barang antik, nggak ada kimia. Ya. Barang antik, sempurna nggak ada. Memilih kriteria apapun adalah pilihan. Meski ada pilihan terbaik yang disarankan yaitu agamanya, namun perlu menengok ke diri sendiri. Bapak memilih, kata Nabi, prioritas agama. Dibolehkan melihat harta, nasab, boleh ya, cantik, boleh. Tapi prioritasnya agama. Tapi pas kita memilih agama, ada perintah Nabi menyebutkan begini, ilmunya begini pak. Nah, introspeksi diri, paham nggak? Tolong, nggak enak lagi mana? Ada, bener ini benar. Itu perintahnya. Oh kata hadis agama, gua harus agama, tapi nggak introspeksi diri. Kan kacau ya Pak. Harus introspeksi. Sifat yang menonjol yang tidak disenangi orang perlu diperbaiki. Satu, itu akhlak. Boleh jadi kita memilih agama yang baik, tapi kita agamanya memble. Maka Tuhan mencari yang sekufu. Tadi, kalau Anda agamanya memble, ketemu juga yang memble. Agamanya akan memble. Jadi jangan salahin istri. Halo, mau ngomong apa? Hukum resonansi itu berlaku selama kita masih ada nyawa. Jadi gimana Kak? Pilih agamanya. Enggak ngeliat milih agama gua gimana? Enggak bener. Mau ngomong gimana? Bener kan agama itu gunanya kita pahami ini konteksnya. Setuju Pak? Udah nggak enak nanti mandung. Terserah, tapi kan tambah pintar. Enggak, ya Bapak siap-siap aja kalau hobinya misalnya di kafe, misalnya jambreng, nanti dapat istri yang kafe, jambreng. Jangan bohong. Jadi gimana keluar dari kafe juga, kuatin agamanya. Nanti di kafe juga dia main ke kafe tapi kuat juga agamanya. Jadi nggak ada susah. Ngopi dulu ah. Baru naik, udah ya. Pilih prioritas agama. Enggak dilarang pilih harta, pilih nasab, pilih apa lagi Pak? Pilih cantik atau tidak. Tidak dilarang, tapi prioritas agama. Pas lari ke agama, harus introspeksi diri, ada hukum resonansi keseimbangan. Setelah itu ada, bapak-bapak naik. Apa suruh Allah melalui pesan Al-Quran yang mesti diminta? Bayang. Komplit itu. Enggak nanya ke ahli combong ya. Terakhir tuh, apa suruh pesan Quran? Memintanya gimana? Itulah nanti bukan sempurna yang dapat, idaman. Kamu akan mendapatkan yang idaman. Mau mendapatkan yang idaman? Mau nggak nih? Baca Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Baca.
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Rabb-Nya, Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Ya Rabb, la tajjarni fardan wa anta khairul warithin. Catat itu doa awal. Duduk kan tuh? Iya kan? Apa artinya? Ya Rabb, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Kita nggak ada hidup seorang diri rame, Pak. Ya kan? Tapi tetap aja rame tapi sepi. Kalau belum, nggak ada deh. Nggak enak, Pak. Jomblo tuh nggak enak. Nah, dan pewarisnya adalah tentu dari Allah yang paling baik ya. Itu permintaan kita. Duduk. Nah, jangan ilmu compong ya, pakai ilmu ini ya, pasti benar permintaannya itu. Kedua, tutup Ali Imran ayat 38. Dibaca 38. Surat 3 ya. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya seraya berkata, Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya Rabb, habli min ladunka juriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Duduk. Sambung tuh. Jadi kalau sambungnya Ya Rabb, la tajjarni fardawa anta khairul warithin. Ya Rabb, habli min ladunka juriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ada apa doa itu? Sekarang baru tahu. 10 tahun lalu udah sampein tuh. Gimana tuh? Ya Rabbku, berilah aku di sisimu seorang anak. Kawin kan belum? Emangnya niat nikah? Gimana? Berkembang? Iya. Jadi kalau nikah nggak punya anak, ada sesuatu yang salah di nikahnya. Sampai Pak? Anda kan pernah ngomong, nikah itu harus langsung punya keturunan. Maka ada wajib. Kalau umur 34, nah gen ente sudah kendor. Nah, nggak bisa jadi buah. Pada nikah untuk berkembang biak. Gimana? Nggak nikah juga? Nggak boleh ngaji sini. Masa lu nggak mau tahu? Mana yang wajib, mana yang enggak, kan harus tahu. Gimana dong kalau ada halangan? Ada ikhtiar. Takut pelangkahan? Nggak ada istilah pelangkah. Tahu nggak? Nggak ada, Islam ngajarin itu budaya. Hati-hati kurafat ya. Kakak gua belum nikah, nggak ada. Hati-hati Pak. Bantu doa. Ya. Udah duduk ayatnya? Nggak susah, nggak perlu dijabarkan lagi. 2 ayat tadi apa aja? Anung tanya ayatnya. Ini bukan hadis. Ya, udah selesai ya. Udah besok undang Anung ya. Nggak perlu si Adam lagi masuk ya. Nggak perlu, karena ini kata Allah kan. Ini
jangan dikaitkan perkara ke ini aja ya, ke jodoh aja ya. Kerjaan juga gitu ya. Kalau terkait dengan rahasia Allah, ya. Ikhtiar rezeki juga boleh dipakai. Setuju Pak? Setuju nggak nih? Setuju ya. Kesulitan menemukan jodoh sudah tahu. Di awal apa? Nggak kafah Islam. Nggak berilmu. Kesulitan rezeki sudah tahu. Karena kita tidak kafah Islam, tidak berilmu. Jadi ada situasi yang mewajibkan kita segera menikah, ada. Menikah itu kan impian besar bagi seorang manusia. Sebab nikah itu adalah dasarnya fitrah. Walaupun nikah itu tidak wajib, tapi dasar manusia dikasih nafsu. Hukumnya apa? Fitrah. Betul? Betul. Fitrah manusia. Karena manusia itu punya fitrah, makhluk dari Allah, hidup berpasangan. Quran. Betul kan? Dasarnya kan itu. Ya. Hanya saja terkadang beberapa orang tidak tahu kapan sebaiknya ia menikah. Ada yang menunda dengan berbagai alasan. Tertunda itu faktornya apa Pak? Kalau sudah kena hukum waktu tidak ada tunda. Betul? Betul kan? Halo, jawab dong. Kalau sudah kena hukum waktu tidak ada bisa ditunda. Ada yang bisa melawan waktu. Time tunnel, mundurin. Ngaco itu. Ya, nggak bisa. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang nggak bisa nikah. Hukum dasar menikah adalah sunnah. Karena kita tahu. Namun pada situasi tertentu, syariat menjadi wajib. Kapan kena wajib, kapan kena sunnah, nggak perlu menjelaskan. Kapan kena makruh, kapan kena mubah, nggak perlu menjelaskan. Setuju kan? Nah. Kapan kita wajib seseorang untuk menikah? Ada yang bisa jawab? Nah, kena hukum waktu? Ya. Yang paling pokok kata Nabi, nikah sebaiknya kapan? Ulama umumnya menjawab, seseorang yang bersyahwat tinggi, wajibnya mutlak. Bersyahwat tinggi. Jadi nikah kita karena syahwat, bukan. Nikah kita karena fitrah kita adalah harus berpasang-pasangan dan berkembang biak. Sepakat? Sepakat. Tapi kena wajib kalau bersyahwat tinggi. Duduk ya. Kalau itu syahwat tinggi itu sulit dicegah. Seseorang yang berada pada kondisi dan status yang fahishi namanya. Fahishi itu tak? Bersyahwat tinggi akhirnya berusaha untuk berzina, maka hukumnya wajib. Fahishi. Ya. Ini wajib. Bahasa Arab menyebutnya taukhon. Taukhon. Karena itu orang Arab ini fahishi kena taukhon. Kalau tidak segera menikah, dia zina. Maka hukumnya wajib. Itu ada efek yang disebut siri. Sama nggak? Siri. Hati-hati sudah diplesetkan ini. Ya, pola berpikir harus jelas. Ya. Dalam hal ini keinginan atau syahwat yang tinggi terhadap lawan jenis. Selain itu, sangat dikhawatirkan akan jatuh kepada istimna. Tahu istimna? Masturbasi, onani. Itu hukumnya apa? Haram. Fikih. Ya. Keharaman ini jelas ya, dilarang oleh agama. Jika tidak menikahnya justru membuatnya jatuh pada keharaman, maka hukum nikah wajib. Jadi kalau Anda sudah melakukan yang disebut istimna, maka Anda sudah kena wajib. Duduk. Jadi standar nikah sudah tahu ya. Udah ya. Ini bukan kata-kata jelek, tapi ini ajaran di Islam. Kalau sudah kena istimna, itu kan pribadi. Ya, itu aib. Segera kita sudah menentukan wajib nih nikah. Tidak sunnah. Tahu tidak sunnah. Dari 4 ulama
silakan baca sendiri hukum-hukum nikah baik Hambali, Hanafi maupun Syafi'i. Insya Allah ini penting dan tidak perlu Anung jelaskan pandangan 4 mazhab. Nah, tapi tadi sudah Anung sampaikan secara jelas, gamblang, terbuka apa adanya. Kenapa kita nggak nikah? Karena kita ternyata kebanyakan tidak hafal dan tidak memahami hukum-hukum secara Islam. Dan terkaitan dengan perjodohan ini tidak terkait hanya dengan pernikahan saja, tapi terkait dengan perjodohan masalah rezeki dan pekerjaan. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Kaitu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.